Gue gak akan berpanjang lebar di opening karena video ini adalah murni apresiasi terhadap salah satu seniman komik legendaris Indonesia, Tatang Suhendra atau yang lebih dikenal dengan Tatang S. Kita akan bahas salah satu karyanya yang paling ikonik dari tahun 80-an dan 90-an, yaitu komik Petruk Gareng. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Pada saat gue membahas komik Siksa Neraka, di awal video gue membuka dengan kalimat, buat kalian yang lahir di tahun 90-an pasti kenal dengan komik ini. Dan ternyata banyak dari kalian yang lahir 10 atau 20 tahun setelahnya tetap tahu tentang komik Siksa Neraka tersebut. Wow. Bukti bahwa sebuah karya yang legendaris memang tak lekang dimakan zaman dan bisa dinikmati melintasi berbagai generasi. Untuk video kali ini gue tidak akan mengulang kesalahan yang sama dengan kalimat tersebut dan akan gue ganti dengan kalimat, siapapun kalian, kalau kalian pernah membaca komik Petruk Gareng ini, masa kecil kalian bahagia. Masa kecil gue saat bulan puasa dipenuhi memori yang indah. Selain daripada main petasan sehabis subuh, ngabuburit dan sabet-sabetan pakai sarung pas lagi tarawih, memori lainnya adalah gue yang pergi ke Pasar Senen, memborong komik Petruk dan Gareng untuk dibaca sendiri lalu disewakan ke teman-teman. Wow, the good old days. Sebagai anak yang besar di tahun 90-an, komik Siksa Neraka dan komik Petruk Gareng adalah dua komik yang cukup memorable dengan dua alasan yang berbeda. Komik Siksa Neraka adalah sumber mimpi buruk di mana kita diperlihatkan imaji tentang mengerikannya neraka dan diperingatkan akan perbuatan dosa. Sedangkan Petruk Gareng adalah komik yang kembali membawa kita pada realita dan menyikapi susahnya hidup dengan tertawa bersama. Sebelum kita bahas lebih lanjut, gue jelasin dulu konteks dari komik Petruk Gareng ini dalam hal tokoh dan karakter. Kalau kalian suka dengan cerita pewayangan Jawa, kalian pasti nggak asing kalau tokoh Petruk Gareng ini adalah bagian dari keluarga Punakawan yang beranggotakan 4 orang. Semar sebagai bapak dan ketiga anaknya Petruk, Gareng, dan Bagong. Dalam cerita pewayangan sendiri, Punakawan ini sebenarnya adalah jelmaan dewa yang turun ke bumi untuk mendampingi para ksatria. Punakawan adalah sosok rakyat jelata yang melayani para ksatria dengan memberikan hiburan, petunjuk, dan wejangan-wejangan hidup. Konsep inilah yang dibawa dari cerita pewayangan Jawa dan diimplementasikan ke dalam bentuk cerita-cerita komik. Secara penokohan, Punakawan tetap hadir dengan karakter dan tujuan yang sama. Namun peran sebagai pendamping dan pengikut ksatria mulai dilepaskan dan mereka mulai hidup dalam dunianya yang baru. Dunia yang dekat dengan kita. Kita, para pembacalah yang sekarang menjadi ksatria mereka. Dan melalui jendela-jendela komik dan goresan tangan Tatang S, mereka, para Punakawan, khususnya Petruk dan Gareng, yang akan menghibur kita, sekaligus mengingatkan kita tentang hidup dengan wejangan dan petuahnya. Membaca lagi komik Petruk Gareng karya Tatang S di masa sekarang jelas punya kesan yang jauh berbeda dibanding dulu. Waktu masih anak-anak dulu, impresi yang didapat sederhana. Wah, ini komik lucu banget nih. Udah, that's it. Namun saat membacanya lagi sekarang dengan diri yang sudah dewasa, cukup banyak pengetahuan, referensi, dan mampu menganalisa, ternyata komik Petruk Gareng ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Yes, tentu aja komik Petruk Gareng ini masih lucu, bahkan untuk standar saat ini. Namun berbeda dengan saat menikmatinya dulu, yang lucunya merupakan hasil dari sebuah situasi humor yang direspon dengan spontan. Lucu di konteks kali ini lebih disebabkan karena betapa berhasilnya sebuah komik dalam merepresentasikan realita, khususnya untuk masyarakat kelas bawah dan kaum marginal, di mana tertawa adalah satu-satunya cara untuk menghadapi kerasnya dunia. Dan ini adalah bahasan utama kita terkait dengan komik Petruk Gareng ini. Menikmati karya ikonik dari Tatang S ini sebagai sebuah kajian semiotika kultural yang menggambarkan masyarakat kelas menengah ke bawah serta kaum marginal. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh, disclaimer-nya adalah pasti ada sebagian dari kalian yang melihat video ini namun merasa disconnected, nggak nyambung, nggak ngerti di mana lucunya, bahkan mungkin merasa tersinggung atau offended dengan ekspresi-ekspresi yang ada di komik ini. Mulai dari visualnya, bahasanya, konfliknya, problematikanya, dan lain-lain. Dan itu nggak apa-apa, karena komik ini memang berangkat dari realita masyarakat kelas tertentu dan dinamika di dalamnya yang mungkin sangat asing bagi kita. Misal, kalau kalian di tahun 80-90-an termasuk golongan masyarakat kelas menengah ke atas, berpendidikan tinggi, mungkin tidak akan terjamah dengan komik ini. Lalu kalau kalian tinggal di luar Jawa atau tinggal di Pulau Jawa tapi tidak bersinggungan dengan kultur Jakarta atau Betawi,
mungkin tidak akan terjamah dengan komik ini karena walaupun penokohannya diambil dari kisah pewayangan Jawa, tapi bahasa yang digunakan adalah bahasa Jakarta atau Betawi. So yeah, just keep that in mind. Sekarang mari kita lanjut ke bahasan semiotika dari komik Petruk Gareng ini. Pertama kita bahas aspek visual, setting, karakter, dan storytelling dulu. Satu hal yang menarik dari komik ini adalah bagaimana tokoh Petruk, Gareng, sesekali tampil juga Semar dan Bagong yang aslinya adalah tokoh pewayangan digambarkan sebagai karakter manusia dengan atribut yang akrab dengan keseharian kita. Visual muka tetap dipertahankan, Petruk dengan hidung yang panjang, Gareng dengan hidung yang bulat. Namun terkait dengan atribut, mereka menggunakan pakaian layaknya manusia. Kadang tampil dengan celana panjang dan kaos, kadang dilengkapi dengan sarung yang melingkar di badan. Semuanya menyesuaikan dengan cerita. Secara setting, semua kejadian yang berlangsung di komik ini mengambil setting di desa Tumaritis, tempat tinggal para punakawan. Dan menurut gue yang menarik adalah bagaimana desa Tumaritis ini menjadi cukup terkenal karena dalam banyak episode disematkan dalam cerita-cerita superhero yang dibintangi Petruk dan Gareng. Ini menarik dan kita akan bahas lebih detail lagi nanti. Sekarang masuk ke karakter. Seperti yang sudah bisa ditebak, karakter Petruk dan Gareng adalah sosok pemuda pengangguran, miskin, namun punya mimpi yang besar yang berhubungan dengan berbagai macam aspek dalam hidupnya seperti pengen jadi orang kaya, pengen punya cewek cakep, pengen dapat rezeki nomplok, dan lain-lain. Penggambaran karakter yang nobody, bukan siapa-siapa, tapi menarik untuk dilihat bagaimana mereka mengatasi masalah dalam hidupnya. Nextnya adalah storytelling. Jujur gue amazed bagaimana Tatang S menyajikan komik dengan storytelling yang kuat, straightforward, dan setiap episodenya penuh dengan insight tentang konflik, permasalahan, dinamika, hingga hal-hal menarik yang terjadi pada masyarakat kelas bawah. Dan di satu sisi, bisa menarik kesimpulan yang penuh dengan wejangan, petunjuk, dan petuah-petuah yang baik. Ini akan gue bahas lebih detail di bagian berikutnya tentang tema cerita. Oke, dari sekian banyak edisi komik Petruk Gareng karya Tatang S, tapi menurut gue semuanya bisa dikategorikan menjadi 3 tema besar. Dan 3 tema ini sangat pas dalam menyorot realita yang terjadi pada masyarakat kelas bawah. 3 tema tersebut adalah pertama asmara atau hubungan cinta, yang kedua horor dan mistis, ketiga adalah cerita kepahlawanan atau superhero. Kita akan bahas masing-masing dari tema ini. Yang pertama dulu deh, tema asmara. Well, sebenarnya asmara, romansa, dan hubungan cinta memang selalu menjadi tema utama dalam banyak cerita, terlepas dari segmentasi kelasnya. Namun yang menarik adalah komik Petruk Gareng ini menyoroti dinamika asmara dari kacamata rakyat jelata yang mungkin asing bagi kelas sosial di atasnya. Konflik-konflik yang merupakan cerminan perasaan, kegelisahan, dan angan-angan. Contoh, soal kasih tak sampai, yang bukan hanya soal perasaan yang tak berbalas, namun karena pertentangan kelas. Petruk yang pengangguran selalu naksir dengan cewek anak dari seorang yang kaya. Contoh lain, ini nih di episode Rebutan, di mana diceritakan Petruk sebagai seorang playboy yang mempunyai cewek banyak dan cewek-cewek tersebut berkelahi memperebutkan Petruk. Cerita dengan konflik seperti ini adalah gambaran angan-angan dan keinginan khas masyarakat kelas bawah yang mungkin dalam realitanya mereka susah mendapatkan kekasih karena kondisi sosial dan ekonomi mereka. Dan dengan membaca komik ini seolah-olah hasrat mereka terrealisasikan dan mereka bisa melihat diri yang mereka inginkan terwakilkan oleh karakter Petruk. Yang kedua, tema horor. Dari semua edisi komik Petruk Gareng karya Tatang S, boleh dibilang horor dan mistis merupakan cerita yang paling banyak diambil sebagai tema besar. Dan ini sangat erat dengan kehidupan masyarakat kelas bawah yang tidak rasional dan kental dengan cerita-cerita tahayul. Sebuah fenomena kultural di mana cerita-cerita mitos tersampaikan dari mulut ke mulut dan menjadi topik obrolan sehari-hari. Karakter-karakter serta situasi mistis yang tampil pun sangat khas dengan setting masyarakat kelas bawah yang tinggal di rural atau suburban seperti babi ngepet, wewe gombel, tuyul sampai mak lampir. Dan yang lebih menarik lagi, kisah-kisah mistis yang diangkat berhubungan erat dengan hasrat dan keinginan terdalam dari masyarakat kelas bawah. Contoh, episode babi ngepet, kawin dengan siluman atau pemuja iblis yang bercerita tentang keinginan untuk cepat kaya dan rela bersekutu dengan makhluk halus. Atau kisah Petruk yang bertemu dengan cewek cantik, kemudian ternyata cewek tersebut adalah kelong wewe atau wewe gombel. Tentu aja semuanya diakhiri dengan petunjuk, petuah, dan wejangan tentang kebaikan. Yang ketiga yang paling menarik buat gue adalah tema kepahlawanan alias superhero. Menurut gue ini langkah yang brilian sebagai sebuah strategi pemasaran di mana Tatang S mengangkat cerita tentang superhero populer, lalu memasukkannya ke dalam konteks, setting, dan konflik-konflik lokal.
Menarik sekali melihat Batman Tumaritis alias Petruk berkelahi menghadapi manusia-manusia tanah ini. Atau Petruk yang berubah menjadi Gundala Tumaritis untuk menyelamatkan gadis-gadis para pelari maraton yang diculik oleh penjahat. Penggunaan ikon superhero barat yang diadaptasi ke dalam setting komik Petruk Gareng tujuan utamanya mungkin untuk menarik minat pembaca dengan tema-tema populer. Namun gue melihat ada makna yang lebih dalam dari itu. Tema-tema kepahlawanan atau superhero selalu menarik minat kita karena sebagai manusia keadilan adalah hal yang sangat kita dambakan di mana kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Namun dalam realitanya hidup kita tidak seadil itu. Itu kenapa kita selalu suka dengan tema superhero. Kita melihat sebuah dunia ideal yang kita dambakan di mana kita bisa mengandalkan satu sosok untuk membasmi kejahatan dan membawa keadilan. Dan perasaan ini impactnya lebih besar dirasakan oleh masyarakat kelas bawah, target audience dari komik-komik Petruk Gareng ini, di mana keadilan mungkin sama sekali tidak terjamah dalam kehidupan mereka. Ada perasaan yang melegakan saat melihat satu sosok superhero pemberantas kejahatan yang hadir di dunia dan setting yang sangat dekat dengan kehidupan mereka. Walaupun sifatnya semu dan hanya berupa cerita dari komik yang mereka baca. Setidaknya bisa melepaskan penat, membuat tertawa, serta sejenak melupakan realita. Seperti yang gue bilang di awal video, mungkin kita merasa disconnected, asing, bahkan offended dengan penyajian karya dari komik ini. Dengan humornya yang slapstick dan fisik, penggunaan bahasa yang kadang vulgar, serta tak jarang visualnya pun menampilkan adegan yang berbau ya pelecehan lah. Dengan standar dan kacamata saat ini sangat mudah untuk menilai komik ini sebagai karya yang seksis, misoginis, melecehkan, body shaming, dan lain-lain. Namun perlu diingat bahwa target audiens dari komik ini memang masyarakat kelas bawah yang erat dengan hal-hal seperti ini. Sekali lagi, bukan menormalkan, namun inilah bagian dari realita yang mereka hadapi. Nah, segitu ya video kali ini. Thank you banget udah nonton. Seperti biasa, ini adalah bagian dari rutinitas channel ini, di mana setidaknya sekali dalam sebulan, gue mencari bahasan tema-tema yang sama sekali keluar dari tema konten biasanya. Gimana menurut kalian tentang episode ini dan eksperimen kali ini? Terusin atau jangan? Gue tunggu banget feedback kalian di kolom komentar. Tentu aja tema-tema reguler di channel ini seperti gadget, komunikasi marketing dan advertising, serta seni dan lukisan masih terus akan ada. Tenang aja. Oh ya, satu pertanyaan lagi nih buat kalian. Buat kalian yang pernah baca komik Petruk Gareng ini, silakan ceritain pengalaman kalian di kolom komentar. Bacanya pas kapan, sekolah kelas berapa, dan ada pengalaman-pengalaman menarik gak seputar komik Petruk Gareng ini? Gue tunggu di kolom komentar juga ya. Oke, segitu ya video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.